Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para istri, keluarga dan sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami doakan kepada pemirsa channel ini semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, riya adalah perilaku yang benar-benar harus dijauhi oleh setiap muslim. Sebab riya mengakibatkan amal soleh yang telah dikerjakan sirna begitu saja, karena ingin dipuji oleh orang lain. Riya juga disebut syirik kecil, artinya seorang muslim melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan karena ingin dipuji atau dicitrakan baik oleh orang-orang. Berikut ini hadis-hadis tentang bahaya perilaku riya. Hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Haruskah aku sampaikan tentang apa yang aku takuti daripada fitnah Dajjal?" Sahabat menjawab, "Ya Rasul." Lalu Rasulullah bersabda, "Syirik tersembunyi, di mana seorang pemuda berdiri menunaikan sholat ketika dia dilihat oleh orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Ada orang yang belajar agama dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Orang itu didatangkan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan nikmatnya, dan orang itu pun mengenalinya. Allah berkata, 'Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu?' Orang itu menjawab, 'Aku telah belajar agama, mengajarkannya, dan aku telah membaca Al-Quran.' Allah berkata, 'Engkau dusta. Akan tetapi engkau belajar agama supaya disebut orang alim, atau engkau membaca Al-Quran supaya disebut qori,' dan ucapan itu telah dilontarkan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut dibawa, maka dia pun diseret dengan wajahnya terjerembab di tanah sampai dia pun dilemparkan di neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga, hadis di bawah ini menekankan tentang bahaya riya, yaitu mengerjakan amal ibadah demi sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa yang mengerjakan suatu amalan dengan menyekutukan diriku, maka aku meninggalkannya, dan dia bersama sekutu yang disertakannya itu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang keempat, diriwayatkan dari Syaddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengerjakan sholat untuk dilihat orang, maka ia telah berbuat syirik. Dan siapa yang berpuasa untuk dilihat orang, maka ia telah berbuat syirik. Dan siapa yang bersedekah untuk dilihat orang, maka ia berbuat syirik." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 4 hadis tentang bahaya perilaku riya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.